Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariaman SPD MPD, Guru Pendidikan Pancasila di SMPN 2 Pleret Cirebon. Pada kesempatan ini akan ditampilkan praktek mengajar di komunitas belajar SMP 2 Pleret dengan tema budaya positif. Tugas ini adalah salah satu tugas dalam pembelajaran yang dilakukan oleh BPIP. Semoga tugas ini berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan iman, kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa berkumpul di acara kombel ya, komunitas belajar kombel ya, kombel. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Muhammad SAW, kepadanya, sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, saya mau bagian pantun, Bu. Boleh, Bu? Jalan-jalan ke Bekasi. Jangan lupa mampir di Patung Batu. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru SMP 2 Pleret yang hebat. Jadi kesempatan ini kita bertiga ini adalah calon guru penggerak angkatan 11. Yaitu tujuannya adalah mengenai diseminasi aksi nyata modul 14 mengenai budaya positif. Nah, materi ada 3 secara garis besar tadi disampaikan oleh moderator, yaitu budaya positif, segitiga restitusi, dan kesepakatan kelas. Di sini kita adalah sharing, Bu ya, karena saya yakin Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi, kesepakatan kelas, termasuk budaya positif itu tanpa sadar kita sudah melakukan dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai guru. Baiklah, untuk materinya yang pertama pembukaan. Udah membuka acara ini, mari kita baca Bismillah. Yang kedua ini pembukaannya, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan. Mangga itu Bapak berdiri. Sama saya. Ya langsung ya. Langsung ya. Nyalain Pak. Suaranya mana? Tadi tuh udah nyala. Kesini. Cocok buka itu. Nanti dulu ya. Orang tadi udah ada. Martin. Mungkin ini belum Martin tadi ya. Udah berdiri loh Pak. Berdiri dulu ya. Contoh Pak berdirinya Pak. Power on. Bluetooth mode. Connected. Indonesia tanah air tumpah darahku, aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia aku, bangsa dan tanah airku, marilah bersama
baru Indonesia. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Jadi tujuan penyampaian materi ada 3 Bu ya. 1, peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif dan strategi penerapan di sekolah berdasarkan umpan balik dari guru lain. Yang kedua, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan kegiatan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu dipandu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kebetulan di sini sudah ada yang membuat ya. Ya, kesepakatan kelas, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Makasih Pak Jun. Keseletot. Terus yang ketiga, yaitu menunjukkan kemampuan mempraktekkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Jadi ini terutama untuk penerapan bagi siswa-siswa yang bermasalah. Agendanya pembukaan tadi sudah ya, review singkat kegiatan kelas, review segitiga restitusi, praktek kegiatan kelas, dan praktek segitiga restitusi. Jadi nanti kalau ada waktu kita langsung praktek Bu ya. Sama kalian kelas dulu, apa nih Bu kira-kira? Ini sekarang praktek. Kira-kira apa Bu? Ini sebelum langsung praktek ya. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita Bu? Barangkali Bu Maulida punya? Ya, kalau di kelas itu gimana kesepakatannya? Contohnya gitu. Ditulis Pak ya? Tulis bisa nggak? Bisa. Contohnya gimana Bu? Ya masuk kelas sebelum pas waktu masuk berapa? Ya, tepat waktu katanya. Tepat waktu. Ada lagi Bu, coba Ibu Adriana yang paling cantik sedunia. Contoh kesepakatan kelas. Iya, contohnya. Kalau di kelas saya karena sering banget main bola, jadi saya masukkan main bola di dalam kelas. Tidak bermain bola di kelas. Sudah Bu, tulis ya. Nanti sekalian praktek nanti di akhir. Ibu tadi yang sudah praktek. Nih, Ibu. Ani. Enggak apa-apa, Bu. Tidak ribut pada saat KBM. Tidak ribut di saat KBM. 5 aja ya. Ada berapa? Pak? Saling menghormati. Saling menghormati. Ada berapa situ? Sudah berapa Pak? Baru 3, 4. 3. Oh ya. Jadi saya bacakan kembali, datang tepat waktu, kemudian tidak bermain bola di kelas, dan yang ketiga tidak ribut Ya. atau saling menghormati. Nah ini satu lagi tuh ya, Ibu Saada barangkali punya kesempatan kelas. Kalau kesepakatan kelas di kelas saya, ketika masuk kelas sudah dalam keadaan bersih, baru mulai belajar. Ya.
kelas dalam keadaan bersih. Ya. Udah 5 aja. Dalam keadaan bersih. Jadi can banyak biar 5 aja. Jadi nanti sekalian dari kesepakatan yang ibu bapak tulis nanti kita bedah ya. Nah sekarang apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu ya, bahwa kok ini sih? Kok beda sih? Oh, ini bisa ini sih, kok nggak nyambung sih? Ya. Tadi kesepakatan kelas terlebih dahulu. Baik, slide kedua. Enggak. Oke. Enggak berubah. Tadi bahasa ini sih. Teknisi. Teknisi Bapak. Apa? Ini Ada yang trouble teknis yang mana memang ininya nggak connect Pak. Ketika dipindahkan nggak bisa. Tidak, antara laptop sama itu beda. Jadi laptopnya ini. Pak, gimana ya Pak? Ini sini Pak. Ibu Bapak jangan terlalu tegang, kita santai saja, relax saja. Nanti kita akan berhadap-hadapan, ada ice breaking. Nanti Ibu berhadap-hadapan akan menemukan sesuatu. Kemudian juga ada tarian dari Pak Hadi khusus untuk ibu-ibu, untuk menghibur ibu-ibu agar suasana menjadi nyaman. Ya, memang tujuan kita. Yang mana kita Pak? Yang ini. Ya, siapa? Udah ya? Udah. Kok ini? Betul. Nanti. Ya, jadi budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan KHDP ya bahwa kita itu harus berhamba pada murid atau siswa ya. Segala tindak tanduk dan tujuan kita di sekolah adalah untuk kepentingan siswa. Nah ini ada pemantik ya. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bu? Ragu-ragu. Nggak ada ragu-ragu. Kenapa ada ragu Bu nanti? Ya karena memang kadang kita tadi apa? Kasih nilai Pak 1 sampai 10. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jangan. Hukuman dapat mendisiplinkan Anak. Anak setuju atau tidak? Oh, nggak ada jawaban ragu-ragu Pak. Kenapa ragu-ragu Bu? Tapi itu bebas kita Kenapa ragu-ragu berpendapat Bu? sesuai hati nurani. Kenapa ragu-ragu Bu? Kadang kita memang kalau sudah diarahkan, sudah diberikan contoh, tapi ya tetap
anak tidak disiplin, terkadang kita memang perlu punishment, ya. Tapi punishmentnya yang mendidik, seperti itu Pak. Itu langkah terakhir yang harus kita lakukan, menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Neti. Jadi intinya awal mula tidak setuju, cuma sekedar langkah terakhir ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju kan Ibu? Ini guru BK barangkali Bu Dian. Setuju kan Bu Dian? Nih ya, guru BK nih. Bahwa pemberian hukuman hal positif, membaca, membersihkan WC, barangkali ngambil rumput. Setuju nggak Bu bisa membersihkan anakku? Itu salah satu yang bisa dilakukan dari punishment supaya anak disiplin. Setuju. Setuju ya. Terus yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju nggak Bu? Setuju nggak Bu? Nah, ini nanti hubungannya dengan motivasi ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terkadang ini, maaf nih pada Ibu Guru Papa, ini terkadang kebenaran ilusi. Mereka kadang-kadang ketika dihukum itu ada dendam loh. Mereka sekedar patuh di depan gurunya aja. Di belakangnya mereka ngedumel. Bukan dari kesadaran dia sendiri. Itulah kelemahannya ya. Nah nanti kita dibahas dalam segitiga restitusi supaya terjadi kesadaran dari diri sendiri anak. Malah terkadang anak itu berbohong Bu. Mereka terlambat. Kenapa kamu terlambat? Pak, saya pengajian Pak, padahal di rumah main game. Pernah nggak Bu? Ini sesuai dengan nanti kebutuhan manusia juga ya. Itu ingin survive. Bagaimana saja, bagaimana cara dia selamat, bohong juga nggak apa-apa. Itulah salah satu kelemahan hukuman ya. Termasuk kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Kesannya baik Bu. Tapi kenyataannya sama dengan nomor satu ya. Mereka itu nyabulin rumput tuh ya bukan kesadaran, bukan dari motivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Jadi diharapkan motivasi anak itu dari dalam diri kesadaran Bu. Terus yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ini juga sering dilakukan oleh dari dua ya, terutama wali kelas. Disebutnya ranking 1 sampai 10. Juga termasuk biasa masyarakat juga bukan biasa referat ya. Kalau nggak dikasih ranking, orang tua pada protes. Padahal itu juga sangat menyakiti hati anakku, terutama bagi yang tidak dapat ranking. Kasihan loh. Wah, sama belajar itu nggak bakalan dapat dikasih hadiah. Benar nggak Bu? Tanpa sadar mereka sakit hati. Wah dia padahal dia tujuannya dapatnya. Jadi kalau bisa, ketika penghargaan boleh penghargaan, tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Misalnya ngomong langsung, emak mata ya. Kamu sangat baik, ini hadiah dari Bapak, tolong jangan dikasih ke orang lain. Itu kan lebih bijaksana ya. Dibanding ya punten di kelas orang satu Bu Adia nih, yang lainnya pada sakit hati. Kadang-kadang saya baca juga bukan ada hadiah, nah, gitu ya. Salah satu kelemahan dari penghargaannya. Pak, next Pak.
Nah, tapi lanjut lagi. Tadi nanti bentar. Jadi nanti ada teori topik kita kali ini mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus dari motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini topik hari ini ya. Lanjut Pak. Ngobrol Pak. Apa? Lanjut. Lanjut. Nah, perubahan paradigma ya. Nah ini Anda dan teman Anda coba ini boleh praktek ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Anda itu Bapak Ibu ya memegang tangan di kepala kanan. Bayangkan ya bahwa di tangan Bapak ini ada sesuatu yang sangat berharga. Orang lain tidak boleh ngambil. Ternyata ada yang macam-macam ya. Ada yang merayu. Gimana kalau buka tangannya, nanti Bapak saya kasih uang 1 miliar. Atau misalnya Bapak kasih uang 1 juta. Ada lagi dengan cara, kalau nggak buka, kamu bunuh. Ada lagi dengan cara intimidasi lain. Kalau nggak buka, nanti keselamatan kamu akan terancam. Nah, kira-kira Bapak Ibu membuka nggak tangan yang Bapak kepala? Tergantung. Kenapa Pak? Tergantung. Kalau dikasih 1 miliar, Enggak, 1 juta. Turun. Kira-kira kebuka nggak Pak? Dibuka nggak Pak? Hah? Ini sesuatu yang berharga loh di tangan ini. Tidak ternilai. Nah, pasti ibu bapak tidak akan mau membuka tangan ini. Ah? Nanti Pak. Nanti Pak, santai Pak. Mudah Pak. Pasti ibu bapak tidak akan membuka tangan ini karena di tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Artinya kitalah yang punya kuasa Bu di sini. Termasuk mendidik anak kita. Bukan orang lain, bukan tetangga, bukan masyarakat. Selama di kelas kitalah yang sangat berharga adalah murid kita sendiri. Hidup murid. Mati. Ya. Dari sekarang yang sangat berharga di sekolah adalah murid kita. Kita yang berkuasa di situ ya. Jadikan yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan KBM di sekolah. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dokter, kalau salah diagnosa, mungkin ya, sebulan 2 bulan bisa sembuh. Tapi kalau murid, kita salah ngucap, bisa seumur hidup Bu. Ya, bisa seumur hidup. Nah, makanya kita yang berkuasa, kita dalam bahasa adalah kita berkuasa. Kita yang bisa merubah. Next Pak. Next. Next. Ngantuk. Jadi, nah, nih perubahannya, ini ada perubahan ilusi kontrol ya. Ilusi guru bisa mengontrol murid, bener kan Ibu? Bener nggak Bu? Pak Koham, alumni, bener nggak Pak? Guru bisa mengontrol murid. Salah, tugas kita hanya menuntun, garis bawah ya, menuntun. Kalau salah, ya katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Kita tidak bisa memaksa orang lain, termasuk murid ya. Kita sekedar menuntun ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah tersalah nih Bu? Ya. Pernah kritik saran apa nih? Dapat menguatkan karakter Bu. Pernah nggak Bu? Nah yang samanya kita dalam di apa seperti tadi ya memberi hukuman itu kan kritik. Nanti dalam restitusi itu dibahas bagaimana supaya murid itu tidak tertekan gitu loh, merasa nyaman di sekolah, merasa happy, masa merdeka. Jadi saran kritik juga kalau misalnya sifatnya negatif itu sangat ini ya, nah akibatnya negatif juga. Yang ketiga, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah nanti Bapak Ibu nanti kan membuat kesepakatan kelas. Yang namanya kesepakatan kelas Bu ya, gak mesti banyak, gak mesti banyak, sedikit tapi mengena itu lebih baik dibanding banyak tapi sekedar tulisan Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu praktek di kelas, kesepakatan kelas nggak usah banyak, itu sudah. Yang penting mengena dan dilaksanakan oleh murid atau di kelas. Jadi nggak mesti banyak. Satu tapi mengena itu lebih baik daripada banyak tidak dilaksanakan. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, sama dengan yang nomor 1 ya. Itu tidak bisa, orang dewasa tidak bisa memaksa orang lain. Hidup kita adalah merdeka. Lanjut Pak. Nih, perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, terkadang kita itu memaksakan ya. Contoh ya. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini contoh ya, contoh. Ada pelajaran apa kita ada yang terlambat ya kadang-kadang ya, terlambat, ditanya sama gurunya, kenapa kamu terlambat? Alasannya mungkin bagi orang yang langsung menjudge, wah kamu orang terlambat pasti jelek, bener kan Bu? Bener kan Bu? Kalau telat pasti jelek. Padahal pandangan lain belum tentu loh. Siapa tahu di rumah orang tuanya sakit, dia harus menantu orang tuanya bilang sakit. Ya, jadi tolong pada Bapak Ibu, nanti ketika ada masalah jangan dulu menjudgment. Barangkali ada pandangan lain yang mungkin benar. Kata dia terlambat bisa jadi urus anaknya dulu, papanya sakit, ya. Jadi jangan dulu, wah kamu terlambat, pusat. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah terkadang, ini contoh lagi ya di kelas, kita sama-sama di kelas Bu ya, ada pelajaran anak suka keluar Bu, ada bapak guru suka keluar. Nah kita kan langsung menjelaskan, wah keluar aja. Kenapa? Nah, sekali-kali bapak itu merefleksi diri, kenapa sih guru sering keluar, murid sering keluar. Barangkali kitanya bukannya sebel, siapa tahu ya. Jadi
teori kontrol di sini adalah anak itu mungkin bete di kelas, mungkin kelasnya panas, ya. Jadi jangan langsung menjelaskan, refleksi juga ke diri kita atau lingkungan kita ya. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, terkontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi ya, teori tangan di kepala. Kita yang berkuasa terhadap diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, nanti di kesepakatan kelas ya, dibahas model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Sama ya. Terkadang kita dalam menangani anak tadi ya, karena kita menjudgment, menghukum, contohnya bikin malu anak. Nah, seakan-akan nanti anak tuh tidak dihargai, Bu. Bagaimanapun juga murid adalah manusia, harus dihargai, sehingga tetap walaupun dia salah tetap dihargai, sehingga yang terjadi adalah win-win, bukan kalau itu win loss, tapi win-win, bukan win loss atau loss win, bukan, tapi win tetap. Dia anak salah tandai sehingga ya tetap ada rasa rasa dihargainya. Jadi tidak langsung dijadikan masalah. Lanjut Pak. Disiplin. Lanjut Pak. Nah, disiplin dan kata ini teori aja ya. Dan kata disiplinnya yang artinya belajar. Makna asal kata konotasi dengan disiplin adalah murid-murid dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian nomor 4, namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah dari sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan mulia. Lanjut Pak. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini kata kuncinya diri sendiri. Ingat ya, motivasi. Kalau bisa, anak itu sadar karena motivasi intrinsik ya, kesadaran dari diri sendiri. Lanjut Pak. Nah ini ya, teori motivasi. Ada eksternal itu dari luar, kedua eksternal juga untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, dari luar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ya, dari luar ya, imbalan ya. Dari orang lain institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini kemarin contoh waktu Pilpres ya. Kita dapat imbalan. Itu kan eksternal. Yang tadi yang mungkin milih A, milih 1, bedakan milih 2 atau balikannya. Yang tadinya 2, bedakan nomor 1. Itu eksternal ya. Nah, yang ketiga ini intrinsik ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi intinya dari kesadaran diri sendiri. Lanjut Pak. Nah, ya, ada pertanyaannya. Apakah keyakinan dan peraturan kelas ada hal yang sama? Sama atau beda, Bu? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas Salah.
peraturan kelas dengan keyakinan kelas sama atau beda? Kalau salah. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama atau beda? Ayo, sepakat. Kalau salah. Kesepakatannya, sorry Indonesia. Kesepakatan kelas dengan peraturan kelas adalah hal yang sama, salah atau betul? Kenapa Pak? Salahnya? Apa bedanya Pak? Kok Pak Mar terus? Apa Pak? Apa bedanya Pak? Nah, jadi jawabannya adalah klik Pak, lanjut. Salah. Ya, ingat ya. Kesepakatan kelas dengan peraturan kelas beda Pak. Bu. Jadi kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu dari atas datangnya. Nah, kalau kesepakatan kelas itu dari bawah. Dari murid untuk murid, ya, termasuk konsekuensinya, Bu. Kesepakatan antara guru dan murid, wali kelas dengan murid, itu bedanya kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Yang lanjut, Pak. Kesepakatan kelas berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah, Bu? Betul ya? Betul, lanjut. Ngobrol banget. Ya, jawabannya betul, Bu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, tolong Bu ya, kebenarannya adalah kebenaran yang universal, yang bisa diterima oleh orang lain. Contoh misalnya ya, murid, contoh kita di luar bukan di sini ya. Contoh misalnya kita, murid perempuan wajib memakai kerudung misalnya ya. Nah, kalau misalnya di luar yang ada non Islamnya, itu masuk universal nggak Bu? Masuk nggak Bu? Tidak bisa. Ya, karena kalau memakai kerudung khusus buat orang Muslim. Atau misalnya kebersihan, karena ada fatun iman. Ya. Mungkin bagi orang yang awam, mungkin itu betul. Tapi yang bagi ahli hadis, katanya sih ya, nggak tahu ya, PR ya, katanya ada itu ya. Mungkin itu tidak diterima hadis itu ya. Ingat ya, yang universal, yang bisa diterima oleh semua orang. Lanjut Pak. Nah, terus apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari problem tersebut? Nah, ketika Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, tolong disebutkan nilai-nilai positifnya Bu ya. Contoh nih, menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai positifnya Bu? Manfaatnya? Hah? Ya, keselamatan Bu ya. Apa ada lagi? Selain keselamatan? Biar nggak ditilang. Biar nggak ditilang. Apa ada lagi? Ya, patut. Coba apa jawabannya Bu? Klik. Klik Pak. Ya belum. Klik. Ya, jadi Bapak Ibu ketika membuat kesempatan kelas, tolong disebutkan nilai positifnya Bu. Misalnya contoh kebersihan. Kenapa saya harus bersih? Sebutkan Pak, biar sehat, biar enak dipandang mata gitu. Ya, tolong sebutkan nilai-nilai positifnya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai positifnya Bu? Biar nyaman. Bersih, nyaman ya. Kesehatan misalnya. Nah, klik Pak. Nah, menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, sama ya. Barangkali Bapak Ibu membuat kesepakatan keras. Apa nilai positifnya? Apa? Ingat Pak, selalu bersifat positif atau hormat. Jadi ketika Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, tolong sebutkan
nilai positifnya Bu, biar anak-anak kita ngerti maksud daripada kesepakatan tersebut. Lanjut Pak. Nah ini urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan kelas. Yang coba ya langsung ya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu diatur, terus mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga negara, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu-waktu, dan yang terakhir menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, jadi yang pertama nih langkah-langkahnya Bu ya, dalam membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan murid-murid Bapak Ibu ya ketika membuat kesepakatan kelas. Bukan dari Ibu ya, tapi kesepakatan dengan murid-murid Ibu. Lanjut Pak. Nah yang kedua, ini nih yang salah nih ya. Nih nomor poin 2 nih, tolong ya. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Kasih tahu ya, kalimat positif. Ibu Rani, apa sih kalimat positif Bu Rani? Hah? Apa sih kalimat positif tuh? Tadi macam tadi contoh. Enggak, berarti. Barangkali ini berbahasa Indonesia nih, jago nih. Apa sih kalimat positif itu? Kan ada kata kalimat positif, lawannya kalimat negatif. Ya, kalimat yang baik dan kalimat tersebut harus efektif dan Ya, komunikatif. itu kalimat apa? Pertanyaan. Ada lagi Bu? Nih, tadi ada kesepakatan tadi sebelum saya masuk ya, ada 4 kesepakatan. Datang tepat waktu, tidak bermain bola, tidak ribut di kelas, terus dalam kelas dalam keadaan bersih. Coba mana yang positif Bu? Ada yang negatif dari kalimat ini Bu? Apa? Nah, biasanya yang negatif itu kata tidak, jangan, dilarang. Kalau bisa diganti Bu ya. Bu Ani tuh. Contohnya ya, misalnya tidak ribut di kelas, langsung aja selama belajar tenang, belajar di kelas gitu. Hah? Ya berarti main bola di luar. Tidak main bola di dalam kelas. Berarti kalimatnya harus berubah. Ya pokoknya mak. Main bola di luar. Iya betul. Ya. Iya. Jadi ketika ada kejadian kasus seperti tadi, boleh kita mengaitkan dengan keyakinan kelas agar anak merasa tanggung jawab. Gunakan kalimat saling menghormati sesama penghuni atau sesama teman sejawat gitu. Ya, Bu ya, jelas ya Bu ya. Jadi ketika Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, ya kan anak-anak nggak tahu Bu, itu positif itu negatif. Nah nanti Ibu terangin, ya contohnya dalam ilmu kata psikologi Bu ya, tidak ribut itu kadang-kadang justru anaknya ribut Bu, karena tidaknya hilang. Jangan nonton film ini, penasaran nonton. Jangan dibuka, penasaran dibuka. Jangan buang sampah sembarangan, bisa Nah, pada tempatnya. nah, jadi kadang-kadang kita tuh yang depannya hilang, bukan masalah ini. Anak penasaran Bu, itu bisa psikologis tapi ya. Lanjut Pak. Jadi buat menjadi kalimat positif, oh ya. Lanjut Pak. Kertas.
Oh iya. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau pendidikan kelas. Tadi udah ya Bu ya. Kesepakatan tadi silakan Ibu cari nilai-nilainya Bu, biar mereka sadar. Oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini. Tadi contohnya memakai helm ketika berkendaraan. Kadang-kadang tuh anak tuh ngerti kenapa sih Pak harus memakai helm? Barangkali ya buat selamat, biar ketika jatuh selamat. Pak kenapa sih harus bersih kelas? Supaya enak belajarnya. Kan gitu. Silakan sebutkan nilai-nilai positif dari kesepakatan kelas tersebut. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, contoh, berikan contoh perilakunya, bukan anak ya. Contoh misalnya, hidup bersih di kelas. Kan Ibu wali kelasnya tahu, taruh buku perpustakaan kelas pada tempatnya. Itu contoh kok. Atau ambil sampah yang ada di lantai. Piket sebelum pulang sekolah. Sebelum pulang, sudah ya, sorry. Piket setelah pulang sekolah. Jadi silakan Ibu diskusi gambaran mengenai perilaku yang mencerminkan keyakinan tersebut. Dan yang terakhir, Pak, next Pak. Belum, nomor 5-nya. Nah, nomor 6. Oh ya, mana berdiskusi mengenai peran seluruh kelas. Diskusi Bu ya. Nah, nanti kan ada pembagian tugas, siapa yang jaga apa? Ada pembagian tugas Bu ya. Tugas piket apa aja? Nyapu, membuang sampah di TPA. Nanti Ibu juga jelaskan ya mengenai peran dari warga sekolah. Dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kesepakatan ini tidak start ya, enggak. Bisa, kalau salah bisa diubah lagi Bu. Misalnya karena perkembangan zaman apa ya bisa dirubah. Kemarin tuh Bu Mirani ya waktu PI1 tuh masalah profil pelajar Pancasila. Pak gimana kalau Pancasila diganti katanya? Nah diganti lagi Pak. Nah ternyata kata pelajar praktek ya fleksibel bisa dirubah gitu. Lanjut Pak. Nah ini ada kebutuhan apa saja Bu? Yang pertama kesenangan, tepuk tangan untuk Maulida. Ini ya Bu, nanti itu. Menurut kita tujuan kita manusia pasti larinya ke sini Bu. Kesenangan, kita tuh buat senang ya. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, kita tuh butuh cinta, butuh kasih sayang juga. Termasuk anak ya. Butuh kasih sayang juga. Yang terakhir kebebasan, terus penguasaan. Penguasaan itu ingin berkuasa. Yang terakhir klik Pak. 5 apa 5-nya tuh? Lupa Bapak. klik. Kelima itu apa? Kesenangan. Belakangnya P. Belakangnya mana nih? Klik. Nanti. Next. Nah, kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Kebetulan buat Pak Taryaman. Untuk survive ya. Jadi untuk survive itu adalah tadi. Next. Senang, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dapatkan menurut kita selama di sekolah merasa senang, happy. Kemudian next. Kemudian untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Ketiga, kemudian akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Nah, ingat tadi ya.
kita tidak bisa memaksa orang lain. Kita sekedar menuntun. Penguasaan? Kebetulan? Tetap aja nggak mau, dia lurus gimana? Tanyakan, kenapa sih kamu buat salah? Ya. Karena siapa tahu murid-murid kita salah, bisa jadi murid-murid itu betul, Bu. Ya, kita nggak tahu yang namanya apa dibalik perbuatan tersebut ya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, tanyakan Bu. Kan ada udah kesepakatannya, tanyakan apa sih kesepakatan yang kamu langgar. Contoh misalnya nih ya, di kelas kesepakatan kelas wajib bersih misalnya. Terus ada anak membuang sampah, tanyakan apa sih kesepakatan yang kamu langgar. Tahu nggak kesepakatan yang masih ini yang kesepakatannya ada. Nah sehingga si anak itu merasa punya namanya kontrol sendiri ya, bahwa saya juga pernah membuat kesepakatan kelas ini. Ya mungkin itu sekedar kelas baik sedikit ya mengenai restitusi. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Pak Topik. Topik siap? Siap? Pas ini Pak. Coba sebelum mulai. Ya. Jadi sebelum akhiri saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah ibu bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan berdoa ibu, ketahui. Ya kalau kecuali dilakukan sama kebunnya itu Pak. Ya. Bapak ucapkan billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.